Siapakah yang bisa disebut sebagai seorang yang agile ya, orang yang agile, seorang leader yang agile? Itu seperti apa? Seorang leader yang agile adalah seorang leader yang memiliki setidak-tidaknya 5 skill. Ya, ada berapa? Ada 5 skill. Anda memiliki skill atau ability, ya, learning, experience, and feedback ability. Artinya adalah justru situasi yang sulit itu Anda jadikan pembelajaran. Ya, Anda jadikan pembelajaran, jadikan life learning curve, ya. Semua orang hidup itu pasti menghadapi situasi suatu kurva yang naik turun, ya, tidak selalu di atas, kadang-kadang di bawah. Itu Anda jadikan pembelajaran. Ya, bahkan ini pengalaman situasi ini bisa Anda jadikan feedback. Reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Yes, so you left me run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, atau Anda ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik di link yang ada di sebelah kanan bawah ini yang ada tanda panahnya itu. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Apakah Anda sudah membuat resolusi untuk tahun yang penuh tantangan ini? Jika belum, mudah-mudahan video kita kali ini bisa menginspirasi Anda. Kali ini kita akan membahas masalah hadapi tantangan dengan agility. Ya, sekali lagi, hadapi tantangan dengan agility. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada edisi-edisi baru yang lebih menarik lagi, Anda mendapatkan pemberitahuan dari saya. Apa yang dimaksud dengan agility, ya? Jadi agility adalah sebuah skill kepemimpinan yang tangkas dan responsif menghadapi situasi krisis dan VUCA. Jadi VUCA ini adalah sebuah akronim, ya, kependekan yang didapat dari sebuah istilah militer Amerika, ya, waktu itu, yang kemudian diadopsi oleh kalangan dunia usaha. Jadi VUCA ini, V-nya adalah volatility atau perubahan yang begitu cepat. Kemudian U-nya adalah uncertainty atau ketidakpastian. Kemudian C-nya adalah complexity, yang artinya juga kompleksitas. Kemudian yang terakhir E-nya adalah ambiguity atau ambiguitas atau mendua. Jadi itulah situasi VUCA. Jadi kalau Anda seorang leader yang tangkas menghadapi situasi VUCA itu, Anda bisa disebut sebagai seorang leader, pemimpin yang memiliki, sebagai leader yang memiliki skill agility. Nah, kemudian agility ini dibagi dua. Jadi agility sebagai kapasitas pribadi, yang kedua adalah agility sebagai seorang leader, seorang pemimpin. Nah, sekarang kita bahas agility sebagai kapasitas pribadi. Yang ini memang perlu dihadapi oleh siapapun menghadapi situasi seperti sekarang ini. Yang dibagi tiga. Pertama adalah intellectual agility, yang kedua adalah emotional agility, dan yang ketiga adalah physical agility. Jadi intellectual agility adalah ketangkasan dan responsif menyikapi secara intelektual dari keadaan sekarang ini. Jadi Anda bisa mengikuti perkembangan sains, teknologi, Anda punyai pengetahuan dari buku-buku, jurnal, artikel, dan sebagainya. Jadi Anda bisa menyikapinya juga secara intelektual. Dan emotional agility, ini Anda tidak stres, ya, tidak stres menghadapi situasi yang krisis VUCA tadi.
Anda cukup adaptif, ya, bisa menyesuaikan dengan keadaan yang serba sulit ini. Kemudian fleksibel, ya, luwes, ya, tidak kaku, ya. Jadi anggap sebagai hal yang biasa saja. Kemudian kalau perlu bisa keluar dari zona nyaman. Kemudian physical ability, ya, sama dengan olahragawan itu, ya, sama dengan tentara itu yang dia selalu prima, ya, fisiknya prima menghadapi medan yang berat. Ya, kalau Anda juga tetap sama, Anda tetap menghadapi situasi yang berat ini tetap bisa bekerja. Kalau perlu karena membutuhkan energi ekstra, Anda juga siap. Anda bisa konsentrasi, bekerja dalam keadaan tertekan, dan sebagainya. Itu adalah sebuah physical agility. Nah, sekarang yang kedua adalah agility sebagai leader. Siapakah yang bisa disebut sebagai seorang yang agile, ya, orang yang agile, seorang leader yang agile? Itu seperti apa? Seorang leader yang agile adalah seorang leader yang memiliki setidak-tidaknya 5 skill. Ya, ada berapa? Ada 5 skill. Jadi skill yang pertama adalah acceptance and adjust the situation skill. Jadi Anda mampu, ya, Anda memiliki skill untuk bisa menerima keadaan itu. Menerima bahwa keadaan sekarang tidak bisa lagi kita menuntut seperti keadaan yang normal. Jadi Anda terima keadaannya seberapa pun sulitnya. Termasuk Anda para CEO, para eksekutif. Ya, misalnya Anda menerima gaji hanya separuhnya misalnya karena situasi krisis, ya, itu Anda terima. No problem, ya, acceptance. Dan Anda adjust the situation, memiliki kemampuan untuk menyesuaikan bahkan dengan keadaan situasi yang sulit itu. Kemudian yang kedua, Anda memiliki skill atau ability, ya, learning, experience, and feedback ability. Artinya adalah justru situasi yang sulit itu Anda jadikan pembelajaran. Ya, Anda jadikan pembelajaran, jadikan life learning curve, ya. Semua orang hidup itu pasti menghadapi suatu kurva yang naik turun, ya, tidak selalu di atas, kadang-kadang di bawah. Itu Anda jadikan pembelajaran. Ya, bahkan ini pengalaman situasi ini bisa Anda jadikan feedback. Nah, ini kalau Anda ingin lebih mendalam mempelajari situasi ini, ya, situasi yang sulit ini, sudah saya sediakan YouTube-nya. Nanti silahkan Anda buka dan simak Mindset Entrepreneur 12 Amir. Sekali lagi, Mindset Entrepreneur 12 Amir, di sana sudah saya jelaskan bagaimana Anda menghadapi risiko dan bagaimana Anda kemudian melakukan antisipasi dan sebagainya. Silakan Anda buka di Mindset Entrepreneur 12 Amir. Kemudian yang ketiga adalah Anda memiliki kemampuan kreatif inovatif. Apa kreatif itu? Kreatif itu adalah kemampuan untuk mengkonversi ide-ide atau mengkonversi gagasan. Nah, apa inovatif? Kalau inovatif itu kalau Anda bisa mengkonversi ide, ya, dari situasi sulit Anda bisa punya gagasan baru, punya gagasan menciptakan sesuatu yang baru, kemudian itu bisa bernilai komersial. Ya, contohnya misalnya seperti Mark Zuckerberg. Itu adalah seorang yang kreatif, tapi kemudian kreativitasnya menghasilkan miliaran dolar yang berupa Facebook. Nah, itu, ya. Jadi adalah kreatif inovatif. Kemudian yang keempat adalah Anda memiliki skill kolaboratif and team building, ya, kemampuan untuk membangun tim. Ya, jadi gagasan-gagasan kreatif Anda tadi tentu saja tidak Anda sendiri yang melakukan, tapi Anda harus bersama-sama dengan tim Anda untuk merealisasikan gagasan itu. Nah, kemampuan Anda untuk membangun sebuah tim itu disebut sebagai kemampuan kolaboratif team building skill. Kemudian yang kelima, skill yang kelima adalah Anda diangkat sebagai seorang pemimpin yang agile. Kalau Anda bisa turning challenge into opportunities, artinya Anda bisa mengubah, ya, tantangan-tantangan yang berat tadi itu dalam situasi sulit itu
sebagai sebuah peluang yang baru. Nah, yang kelima ini kalau Anda ingin menyimak lebih dalam, silahkan buka Mindset Entrepreneur 13 Amir. Sekali lagi, Mindset Entrepreneur 13 Amir. Teman-teman sekalian, kemudian yang berikutnya, saya juga sudah membuatkan sebuah contoh, ya, contoh dari para pelaku bisnis startup, di mana mereka justru situasi yang volatility tadi, situasi yang disruption tadi, perubahan yang cepat tadi itu justru bisa mendatangkan kekayaan. Nah, ini adalah para pelaku startup. Bagaimana sebenarnya kinerja para pelaku startup itu sudah saya buatkan videonya. Silakan Anda buka Mindset Entrepreneur 23 Amir. Ya, Mindset Entrepreneur 23 Amir. Silakan dibuka di sana bagaimana mereka para pelaku startup itu mengorganisasi, kemudian membangun timnya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, saya juga sudah membuat sebuah buku, menerbitkan sebuah buku tentang leadership, yang di sana adalah menjadi guidance Anda untuk menjadi seorang pemimpin yang tadi, yang agile, pemimpin yang bisa selalu tumbuh dari bawah sehingga mencapai kesuksesan. Judulnya adalah ini, Destined to be a Leader. Anda bisa download juga ya di link di tanda panah di bawah itu, silahkan di download di sana. Baiklah teman sekalian, selamat mencoba, semoga sukses. Sampai ketemu lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.